selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Desember 2021. Seperti biasa, aku akan bacakan intro pengingat untuk kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang general, readingan yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Ini bukan private reading. Jadi kalau memang tidak sesuai, ini mungkin bukan readingan untuk kamu gitu ya, kamu bisa cari placement yang lain ataupun kamu bisa move on cari tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan segala sesuatu yang ada di dalam video ini, dengan akunya, dengan cara aku bawain ya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak suka, please silahkan move on ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan selamat datang buat kalian semua yang baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Kita akan masuk ke dalam readingan yang akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single dan yang berikutnya adalah untuk yang couple-nya. Oke? Oke, mari kita masuk ke pada readingan kalian masing-masing. Oke, Virgo yang single, ini adalah pembacaan untuk kalian energi cinta asmara untuk yang aku identifikasikan sebagai Virgo ya, Sun, Moon, Rising, Venus dan lain sebagainya. Untuk yang single, maaf sebelumnya kalau misalnya nanti ada suara-suara, karena di sekeliling rumahku lagi ada renovasi, jadi suaranya tuh suka masuk kencang. Semoga suaraku tetap bisa didengar dengan baik. Oke, mari kita lihat ada apa ceritanya untuk Virgo yang single. The Sun card. Kenapa? Kayak masih waktu sunnya dalam keadaan terbalik ya. Masih gelap, masih mendung, sedih, masih ngerasain hal-hal yang bikin kamu gloomy gitu loh. Feeling blue. Masih sendu, masih belum bisa cheer up, masih belum bisa merasakan happy itu gitu ya. Masih ada hal yang membuat kamu mungkin ngerasa apa ya, kayak ada hal yang neken kamu atau mengikat kamu gitu loh, sehingga kamu nggak bebas dalam perasaan dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah hal dari masa lalu yang masih banyak mengontrol dan mengendalikan diri kamu ya dengan emosi-emosi itu. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik juga. Tapi kamunya sendiri udah nggak mau gitu ya, untuk kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue udah nggak bisa mempertahankan, dan gue juga nggak mau berusaha berupaya untuk membuat segala sesuatunya menjadi apa yang gue pengen gitu loh. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin juga kamu untuk bisa ngebangkitin diri kamu ya, jadi kayak kesannya tuh rasanya kayak kamu membiarkan diri kamu tuh terbawa oleh perasaan-perasaan kamu yang bikin kamu melo gitu loh. Kan kadang-kadang ada ya, aduh gue kalau misalnya dibiarin gue bakal terhanyut dan lain sebagainya. Oh, gue harus keluar dari situasi ini. Gue harus mungkin hangout sama teman-teman gue ngelakuin hal-hal yang gue seneng, gue harus ngapain untuk bisa bikin gue happy lagi, bikin gue seneng lagi dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kayak kamu tuh ngebiarin diri kamu tuh hanyut gitu loh dalam perasaan-perasaan ini gitu. Four of Pentacles. Melakukan sesuatu tidak mau, tapi kamu tuh kayak ya nggak mengubah posisi. Kamunya masih ada di posisi yang sama gitu ya, maksudnya dengan segala perasaan ini. Makanya di sini kalau yang aku lihat kamu bertahan di dalam posisi ini. Mungkin buat beberapa dari kamu masih punya harapan, masih punya impian gitu ya, harapan
akan ceritanya tidak seperti ini. Mungkin juga harapan bahwa apa yang sudah berakhir itu bisa to be continued lagi gitu loh, bisa disambung lagi. Atau mengharapkan seseorang ini kembali ke dalam kehidupan kamu, untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, dan berharap dia akan berubah, dan berharap ini semua ada perubahannya. Kamu masih menunggu, kalau yang aku lihat di sini ya, masih bertahan di sini, masih belum mau beranjak. Ataupun ini kamu masih memproses apa yang terjadi. King of Cup, emosional kamu masih turun naik ya, kayak roller coaster. Masih turun naik, masih belum stabil di dalam emosinya. Kadang gua nggak mau ngapa-ngapain, kadang uh, gua udah mau lepasin, tapi kadang-kadang segala situasi ini tuh masih apa ya? Ya ini masih di bawah kontrol perasaan-perasaan emosi kamu. Sehingga saat emosi ini bergejolak begitu, ya kamunya ya kadang kamu bisa, kadang kamu lemah, kadang kamu berusaha berdiri, tapi kamu ngerasa berat gitu loh, rasanya tuh kayak begitu. Dan kamu kayak, ya udah deh, gue duduk aja deh di sini, gitu loh. Cuman hal ini hanya membuat kamunya jadi kelelep. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah kamu naik ke permukaan. Jangan biarin dirimu terlalu lama untuk kelelep. Aku mengerti sekali ya, yang namanya manusia itu punya berbagai macam emosi. Sedih, kecewa itu adalah salah satunya. Dan bukan berarti kamu tidak berhak, tidak boleh merasakan hal tersebut. Tetapi yang di sini aku lihat dianjurkan, dipanggil, message-nya untuk kamu adalah berusahalah untuk terus maju. Berusahalah untuk bangkit dari keterpurukan kamu. Berusahalah untuk berdiri. Berusahalah walaupun berkali-kali kamu harus jatuh. Tetapi dengan kamu berkali-kali membantu diri kamu sendiri berusaha untuk bangkit lagi, kamu membuat diri kamu semakin kuat, dan kamu akan lama-lama bisa mengontrol emosi-emosi itu. Tetapi selama kamu tidak berlatih, selama kamu tidak mengencourage diri kamu, selama kamu tidak belajar untuk bangkit, dan kamu masih bertahan di dalam posisi ini, ya kamunya akan selalu memberikan kesempatan untuk perasaan-perasaan itu menguasai diri kamu, menguasai pikiran kamu. Dan buat beberapa dari kamu, ya, kamu ini mungkin spesifik. Kamu punya hubungan tanpa status dengan seseorang, di mana orang ini pun masih belum jelas dengan rasanya ke kamu, dan kamunya mungkin ngelihat, aduh kayaknya gelap banget nih perjalanan gue dengan orang ini mau kemana sih ke depannya gitu ya, kamu nggak tahu. Dan aku ngelihat mungkin masih ada hal-hal yang belum terekspos sama kamu, tetapi kamunya mungkin udah terlanjur sayang sama orang ini, tetapi orang ini orang yang tidak menentu gitu loh, di dalam perasaannya emang pengen sama lu apa enggak gitu loh, kayak begitu. Cuman kamunya karena melihat ketidakpastian ini, kamu pun nggak berani ataupun enggan untuk menginvestasikan diri kamu juga di dalam apapun ini yang kamu punya dengan seseorang ini. Dan kamu ya bertahan dengan, ya pokoknya gue udah ngasih sampai di sini aja. Selama belum ada kejelasan, gue ya di sini aja, gitu loh. Cuman kan jadinya gemes ya. Lu maunya apa sih? Judgment. Iya, ada satu keputusan yang masih belum dilakukan. Satu tindakan, satu keputusan yang belum dilakukan. Ini aku lihat di sini, ya.
Tapi buat beberapa dari kamu, eh, hal yang dilakukan oleh seseorang di masa lalu ini mungkin sulit sekali untuk bisa kamu maafkan. Kamu berusaha untuk, ini kayak ada konflik gitu loh, rasanya tuh kayak ada konflik. Kayak ini tuh udah nyakitin banget, tapi gue masih sayang. Kamu berusaha untuk, kayaknya nggak apa-apa kalau dia misalnya minta maaf sama gue bisa maafin kok. Karena kamu pengen orang itu hadir kembali ke dalam kehidupan kamu. Tapi mungkin yang terjadi adalah orang ini tidak kembali. Orang ini tidak minta maaf, orang ini tidak berusaha membuka komunikasi, dan ini membuat kamu ya mungkin masih gantung di situ. Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, ini kayak mengharapkan seseorang kembali loh. Rasanya tuh seperti itu. Aku dari tadi tuh ngerasain kayak ada satu harapan, satu keinginan untuk seseorang itu balik. Tapi kamu ngelihat ya orang ini tidak melakukan hal tersebut. Makanya kamu ya kayak masih, dan ini tuh kamu mensituasikan diri kamu ya jadi kayak terpenjara di situ, gantung di situ, nyantol di situ. Nunggu orang ini punya inisiatif, nunggu orang ini melakukan aksinya, nunggu orang ini ngapain gitu ya. Tapi kayak kamu tuh kayak ngeliatin, kayak memperhatikan, menganalisa, mengobservasi gitu loh. Tapi kan ini bikin kamu nggak kemana-mana. Akhirnya kamu kayak orang ini duduk terkepung di dalam ruangan tertutup, kamu nggak bisa kemana-mana, kamu ya di situ aja gitu. Dengan mungkin segala harapan kamu. Temperance. Try to heal yourself. Ya, try to heal yourself. Kamu butuh pemulihan ini. Selama kamu masih ada di masa lalu, pastinya akan banyak tekanan, pasti akan banyak hal yang menyakiti kamu. Kamu akan stres sendiri, berandai-andai dengan segala, dan kamu akhirnya jadi overthinking gitu ya. Kamu akhirnya memikirkan hal-hal yang mungkin benar, mungkin enggak. Dan kamu, iya itu, berusaha menuliskan ceritanya seharusnya bagaimana. Tetapi ini nggak bawa kamu kemana-mana. Dan ini yang kamu butuhkan. Mendapatkan kembali keseimbangan kamu. Mendapatkan lagi balance kamu, ya. Dan kamu membutuhkan pemulihan. Pemulihan di dalam keseluruhan, di dalam diri kamu. Sehingga kamu bisa membebaskan. Supaya kamu nggak bertahan terus-menerus di sini. Ya. Sekali lagi aku ingetin. Kita manusia punya segala rupa macam emosi, perasaan. Tidak harus selalu yang happy-happy. Tidak harus selalu yang baik-baik. Tetapi jangan mematikan rasa kamu dikala semuanya sudah tidak nyaman. Sehingga kamu berusaha beradaptasi dengan ketidaknyamanan itu. Kamu beradaptasi dengan segala rasa sakit itu untuk jadi baal di situ. Karena kamu memang rasanya tidak nyaman untuk adanya satu perubahan itu, pastinya nggak nyaman. Tapi bukannya nggak bisa. Ya, yang penting adalah kamu berusaha selalu maju ke depan, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, mengobati diri kamu, memulihkan diri kamu, tahapan demi tahapan. Jangan lompat, gitu. Dan bersabar sama diri sendiri, mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa kok kayaknya gue di sini aja sih, kok kayaknya gue nggak kemana-mana sih, gue udah berusaha ini, gue udah berusaha itu, kok kayaknya gue balik lagi sama orang itu lagi, pikiran gue ke situ lagi, gue tuh kayaknya kok nggak bisa move on sih, kayaknya gue nggak bisa maju, gue nggak bisa ngelepasin segala sesuatu tentang orang ini, tentang masa lalu gue, kenapa sih gue nggak kemana-mana.
bersabar sama diri kamu sendiri. Ya, segala sesuatunya butuh proses, Virgo. Six of Wands. Dimulai dari perasaan kamu yang masih harus perlu kamu tata. Ya, di saat kamu udah bisa mengontrol perasaan kamu, di saat kamu sudah bisa memulihkan rasa kamu, hati kamu, ya, kamu bisa mulai melihat segala sesuatunya pun dengan berbeda, dengan arah yang berbeda, dari persepsi yang berbeda, ya. Kamu mungkin perlu untuk mengaknowledge, mengetahui, menyadari rasa-rasa apa sih. Kenapa sih gue masih mikirin dia? Kenapa sih gue gampang banget ke trigger saat mikir ini, saat mikir orang ini, saat gue keinget dengan lagu ini, dengan hubungan gue yang ini? Kenapa sih? Nah, dari situ kita bisa tahu trauma apa atau luka apa yang ada di dalam diri kita. Dan dengan menyadari hal tersebut, kita jadi tahu, oh bagaimana cara untuk menghandle-nya. Gitu, ya. Jadi tenangkan dulu ombak-ombak ini. Sehingga kamu bisa, kadang-kadang saat kita berusaha menahan segala emosi kita gitu ya. Kita nggak mau meng-acknowledge, kita nggak mau mengetahui. Kita biarkan kita bersikeras dengan apa yang kita pikir benar. Itu ya tetap ngeblubuk-blubuk gitu loh, dari bawahnya tuh ngeblubuk-blubuk dari dalam. Nah, selama kita nggak mengetahui apa sih ini yang penyebabnya ini, kita nggak tahu bagaimana untuk menanganinya. Nah, ini masih banyak yang perlu kamu tata, masih banyak yang perlu kamu rapihkan, dan ini perlu kayak kamu kasih waktu sama diri kamu sendiri. Kamu perlu kasih ruang dan kamu perlu sabar sama diri kamu sendiri. Seringkali kita bisa sabar sama orang lain. Seringkali kita bisa sabar sama segala hal di luar kita. Begitu ini masuk ke dalam diri kita, waktu sabar itu harus kita lakukan ke dalam diri kita, itu bukan satu hal yang gampang. Ya, dan di saat kamu healing, kamu akan lebih sabar sama diri kamu. Bisa mengerti diri kamu. Apa maunya dia, apa yang dia butuhin, apa yang dia ingin lakukan, dan apa yang terbaik buat dia. Ya, oke? Heal. Dan semoga cepat pulih. Oke? Supaya kamu bisa maju ke depan dan memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Oke, Virgo. Ini adalah pembacaan untuk kamu pada saat ini. Kita lanjut ke yang couple. Virgo yang berpasangan, ini adalah energi cinta asmara untuk kalian yang berpasangan yang aku identifikasikan sebagai Virgo Desember 2021. Sebelum aku mulai, aku minta maaf kalau misalnya nanti ada suara-suara bunyi-bunyi ya. Soalnya di sekeliling rumahku ini lagi pada renovasi. Masih seperti yang bulan lalu ya. Jadi, tapi aku harap suaraku masih terdengar dengan jelas. Oke, Virgo, berpasangan, ada apa dengan hubungan kamu? The Emperor, dalam keadaan tegap. Ini mengenai sistem dan struktur di dalam hubungan ini yang ingin diperjelas gitu ya. Tetapi ini seperti ada satu orang yang mempunyai power atau kekuasaan atau punya semacam authority gitu ya, sehingga dia selalu ingin mengontrol segala sesuatu yang dalam hubungan ini, termasuk orang yang dealing dengan dia. Dia ingin mengontrol, orang ini harus begini, 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 begini gitu. Mengikuti caranya dia. Jadi orangnya mungkin agak stubborn ya, agak kaku, agak sulit, pokoknya nggak bisa fleksibel gitu ya. Apa yang menurut dia benar, itulah yang harus dilakukan. Nah, ini seperti ada satu yang mengontrol di dalam hubungan ini. Ataupun hubungan ini ya rasanya seperti ya satu hal yang kaku lah gitu ya. Queen of Pentacles dalam keadaan tegap. Tetapi buat beberapa dari kamu ini seperti kayak di dalam hubungan di mana kamu ingin memperjelas situasi, kondisi, komitmen, hubungan kamu dengan seseorang ini di dalam hubungan ini. Mungkin buat beberapa dari kamu yang tadinya kamu
eh, ya berpacaran gitu ya, pengen untuk lebih dimatangkan lagi, diseriusin lagi, lebih dalam lagi gitu ya, untuk supaya memperjelas, memperkokoh, ya mengitukan, dan lagi berusaha untuk itu, lagi diusahakan untuk itu. Dibawa dari sesuatu yang mungkin tidak jelas menjadi jelas, supaya lebih grounded, supaya lebih solid gitu ya. The Lover dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ada dalam satu hubungan, ya makanya kamu melihat video ini, tetapi mungkin statusnya masih belum jelas ya buat beberapa dari kamu. Status ini apa sih? Tapi mungkin rasa satu sama lain udah tahu, sama tahu, ataupun untuk apa yang berlangsung antara kalian itu udah seperti pasangan, tetapi status yang jelas ini belum. Nah, ini tuh lagi berusaha untuk diupayakan supaya bisa diperjelas. Ngomong aja dijelas-jelasin terus. Lover card, The Magician. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kalian mungkin sedang mengupayakan, ya, mengupayakan untuk memperbaiki, membuat hubungan ini terus berjalan dengan segala daya dan upaya, supaya bisa menjadi apa yang kalian inginkan dari hubungan ini. Maaf ya, ini kucingku lagi ngegaruk-garuk. Rumah lagi di sekitar renovasi, kucing lagi rewel. Sorry banget. Cuman kalau yang aku lihat ini, masalah mengenai orang yang ingin mengontrol situasi dan kondisi agar berlangsung berjalan sesuai dengan keinginan dia, sedangkan pihak yang satunya lagi seperti pihak supporter. Ngerti nggak kamu? Yang satu take the lead, yang satu lagi mensupport. Cuman yang ini, kalau yang aku lihat rasanya, kayak gue kan udah ngasih apa semuanya. Gue kan yang menjadi source-nya. Tapi kok gue nggak bisa menginginkan hal ini tuh seperti apa yang mau gue. Semuanya harus maunya lu gitu loh, kayaknya gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, mungkin ada satu pihak yang juga belum mau terikat yang seperti itu, ngerti nggak kamu? Mungkin dia masih belum mengerti bagaimana harus berkomitmen, berhubungan, bagaimana seharusnya orang yang dalam berhubungan, dan lain sebagainya. Coba kita lihat ya. High Priestess, Page of Pentacles, The Tower dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu menghadapi orang yang sangat stubborn, sangat keras kepala sekali gitu ya. Tetapi mereka tuh bersikap seakan-akan mereka itu tahu apa maunya mereka dan bagaimana cara mereka mewujudkan hal tersebut. Punya kepercayaan diri yang besar sekali, tetapi kamu tuh seakan-akan ngelihat dengan kenyataan apa yang kamu lihat itu nggak nggak balance gitu loh. The High Priestess dalam keadaan terbalik. Ada hal yang bikin kamu ngerasa tertekan. Mungkin juga akibat dari orang ini suka ngontrol dan lain sebagainya gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kamu tertekan. Mungkin kamu jadi tidak bisa mengekspresikan diri kamu tidak bisa bebas, kamu mungkin juga jadi diatur-atur, nggak boleh berteman sama ini, nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngapain, nggak boleh segala macam gitu ya.
Dan kamu ya pokoknya lu duduk manis aja di situ. Gua yang ngurusin semuanya, gua yang eh, ya gua yang iniin gitu. Nah ini tuh bikin yang namanya orang, iya walaupun lu udah ngurusin gua, walaupun lu ada ini, cuman kayak saat kamu nggak punya kekuatan sendiri ini rasanya tuh kayak, iya kayak apa ya, ya frustasi lah rasanya gitu loh ya, kayak bingung harus mau ngapain. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah kamu di dalam keluarga, dalam rumah tangga, di mana kamu mungkin eh, apa ya, kamu harus melakukan tugas dan kewajiban kamu, di mana pasangan kamu mungkin yang mencari nafkah gitu ya. Sedangkan kamu sebagai pihak yang mungkin mengurusi keluarga, kadang-kadang ini laki dan perempuan bisa loh gitu ya, bukan hanya perempuan saja. Tapi kamu mendapatkan tugas itu. Kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu mau, mungkin kamu juga nggak bisa mencukupi kebutuhan apa yang kamu mau dan lain sebagainya, dikarenakan kamu diharuskan atau ditempatkan, diposisikan di tempat yang itu karena kamu tidak melakukan yang dia lakukan adalah mencari nafkah, sehingga kayak dia punya hak lebih gitu loh, hak lebih untuk mengatur segalanya. Dan gue ngerasa kayak gue nggak punya hak untuk speak up, untuk ngomong, untuk mau ngelakuin apa yang gue pengen lakuin. Dan ini tuh kayak menekan kamu gitu loh ya. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Buat beberapa dari kamu masih ada hubungannya sama itu, mungkin kamu ngerasa nggak punya skill dan lain sebagainya, jadi kamu kayak kayak makan hati rasanya gitu loh. Tapi kondisinya seperti ini, gua berada di dalam kontrol orang dan gua harus bertahan di sini. Cuman ada hal-hal yang di dalam situasi ini membuat kamu tidak nyaman. Mungkin ada hal yang berbeda gitu loh dari hati kamu, hati nurani kamu. Ada hal-hal yang bertentangan kalau aku lihat di sini ya, di dalam hubungan ini ada hal-hal yang perlu kamu, yang harus kamu lakukan, karena aku ngelihat kamu berhubungan dengan si Emperor ini gitu ya. Dengan orang yang kayak pegang tongkat gitu ya. Lu harus ini, lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu gitu loh. Nah kamu kayak dan kamu nggak bisa apa ya, kayak kayak berusaha menahan supaya ini tuh tetap utuh dengan ngikutin. Tapi ada hal-hal yang kamu lakukan tidak sesuai dengan kata hati kamu, nggak sesuai dengan diri kamu, sehingga kamu ada di dalam posisi ini. Di sini ngejerit-jerit, walaupun di sini kamu suruh diem, 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 udah ikutin aja, udah jalanin aja, udah lakuin aja, udah ini aja. Nanti daripada berantem, nanti daripada ada konflik, nanti daripada pecah semuanya, nanti daripada dia pergi, nanti daripada ini. Tapi di sini kamu tuh bertentangan. Apa yang kamu pengen tuh bertentangan gitu loh dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini bilang, ayo dong lu harus ngomong dong, lu harus ngelakuin ini dong, lu kan juga berhak dapat bahagia, lu kan juga berhak punya suara, lu kan juga harusnya begini, harusnya begitu gitu loh. Gue kan nggak suka dibeginiin, gue kan nggak. Nah hal-hal kayak gitu, gitu yang aku lihat ya. Ini juga bisa buat beberapa dari kamu. Mungkin orang yang mempunyai authority ini adalah orang yang di atasnya kalian berdua, misalnya orang tua, yang asik ikut campur, yang asik ngatur-ngaturin kalian walaupun kalian udah punya anak misalnya, ataupun kalian udah berkeluarga gitu, yang kayaknya segala sesuatunya tuh menurut persetujuan dia. Dan orang ini apa ya, orang ini tuh kayak tunduk gitu loh dengan orang yang punya kontrol ini. Sedangkan kamu ngerasa, gue perasaan gue, hati gue, kesenangan gue, kebahagiaan gue tuh gimana gitu. Banyak sering terjadi ya hubungan berantakan dikarenakan ada orang lain yang ikut campur, walaupun orang ini misalnya bukanlah orang
yang terlibat di dalam hubungan romantis, misalnya keluarga, misalnya teman, misalnya pun atasannya dan lain sebagainya yang merasa memiliki wewenang untuk mengatur bahkan hidupnya orang lain. Sehingga kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang mau nggak mau juga diturutin sama orang ini dan ini berdampak juga terhadap hubungan yang dia punya dengan orang lain juga gitu loh. Karena aku juga melihat ini ada seseorang yang mensupport sehingga dia mempunyai kendali ini. Dan ini yang bikin dia ngerasa punya hak untuk ngelakuin apa aja terhadap hubungan ini. Termasuk gue mau tinggalin kayak gue mau uh, contohnya gue mau selingkuh, kayak gue mau main-main, kayak gue mau pergi, kayak gue mau. Kalau lu nggak mau, lu berarti harus ngelakuin segala sesuatu yang gue minta. Kalau lu mau gue tetap ada di sini, lu tetap mau ada hubungan ini, lu harus ngelakuin apa yang sesuai dengan apa mau gue, gitu loh. Rasanya seperti itu. Two of Cup, Two of Swords, The Empress. Buat beberapa dari kamu, ya ini adalah upaya dan usaha kamu dan pasangan kamu untuk bisa mm, untuk bisa mempererat hubungan kamu dan memperjelas hubungan kamu gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat ini ada pihak yang harus dihadapi, harus di kayak mereka tuh yang punya approval gitu loh, yang punya kartu izinnya. Di sini kita punya Two of Swords dalam keadaan terbalik ya. Dan The Empress dalam keadaan tegap. Aku ngelihat satu cerita. Dan ini mungkin spesifik sekali untuk beberapa dari kamu Virgo. Kamu menemukan pasangan kamu punya orang lain dan dia harus bertanggung jawab akan orang itu. Dia mungkin come clean sama kamu. Ngomong jujur-jujuran sama kamu. Kamu mungkin ngerasa ini adalah situasi yang nggak adil buat kamu. Tapi di lain pihak juga kamu kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa. Rasanya seperti itu. Dan kamu harus ngelakuin, ya harus bertahan ngelakuin apa yang harus kamu lakuin untuk menyelamatkan hubungan kamu kalau ini sudah menyangkut mungkin masalah keluarga ataupun mungkin kamu sudah punya anak gitu ya. Karena seakan-akan mereka sudah membuat kesalahan tetapi mereka ya terus dengan bukan terus dengan kesalahan ini. Ngerti nggak sih kayak udah ngelakuin kesalahan dan mereka mau melakukan satu perbuatan untuk kesalahan ini bukan untuk memperbaiki dan memulihkan ini gitu loh. Ngerti nggak sih kamu? Aku berusaha ngeluarin ngeluarin yang apa yang ada di otak aku gitu loh, apa yang ada di kepala aku. Misalnya, contoh, ya, eh, mereka misalnya berselingkuh, punya orang lain, dan orang ini hamil. Dia ngaku sama kamu, gue bikin salah gini 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 gini. Tapi gue harus bertanggung jawab untuk orang ini. Di sini kan ngerasa nggak, gila lu nggak adil banget. Lu udah ngelakuin kayak begini-begini, tapi dia dengan tegasnya ya gue harus ini. Nah kalau lu mau gue tetap ada di sini, ya gue sih mau gitu ya. Kalau
misalnya lu mau gue tetap ada di sini, lu bisa terima dengan keadaan gue dengan kesalahan gue ini. Nah, kayak begitu. Kalau lu mau terima gue, lu harus terima gue apa adanya dengan segala kesalahan dan kekurangan gue gitu ya. Dan lu telan aja kalau lu mau jalanin ini. Tapi kalau misalnya nggak mau ya udah, gitu loh. Nah, kamunya mungkin jadi bingung gitu ya. Jadi bingung gue harus ngapain. Bagaimana gue harus bersikap. Dan akhirnya ya stuck. Dan hubungan kamu mungkin jadi banyak kendala. Nah, Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Three of Swords. Three. Ya, ada orang lain di sini. Buat beberapa dari kamu. Kalau kamu adalah Virgo yang bukan seperti ini, berarti bukan ya. Berarti bukan. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah orang lain yang, cuman kalau dari ceritanya, kalau yang aku lihat ini ada orang lain yang membuat kamu merasa sakit hati sekali. Tapi kamu diminta untuk bisa bekerja sama. Untuk bisa bekerja sama. Kalau kamu tidak menginginkan perpecahan. Cuman kamunya merasa sakit tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tau nggak sih rasanya tuh kan amsyong gitu loh, pecah di dalam rasanya gitu. Tapi ada pikiran, berani nggak gue untuk juga punya sikap walaupun gue sayang, walaupun gue ini, tapi berani nggak gue bersikap melakukan yang terbaik untuk gue. Ini adalah energinya si Queen of Swords. Dia adalah orang yang berani mengambil sikap dengan apapun, dia nggak takut. Dia ada orang-orang yang bold dalam mengambil, dia nggak dia nggak gentar gitu loh. Dia tahu apa yang harus dilakuin walaupun itu sakit. Dan dia adalah orang yang sudah makan asam garam dengan segala hal-hal yang sakit-sakit itu, sehingga dia adalah orang yang kuat. Berani tidak, percaya tidak akan diri kamu, bahwa kamu bisa menjadikan diri kamu prioritas untuk diri kamu sendiri, atau kamu mau membiarkan diri kamu menjadi option buat orang lain. Gitu. Ya, karena kalau yang aku lihat di sini, ini seperti kayak ada ancaman gitu loh. Ada ancaman yang membuat konflik di dalam diri kamu sendiri sebenarnya. Karena kamu ingin menghindari konflik dari di luar. Nih, karena kamu diajak bekerja sama untuk mengikuti keinginan seseorang, tapi akhirnya ini jadi banyak kendala dan banyak hal yang mandek-mandek. Dan ini hanya menyakiti diri kamu sendiri. Kamu teriak-teriak sendiri, kamu sakit sendiri dengan situasi dan kondisi ini. Tapi kamu harus, kalau kamu nggak mau kehilangan, kalau kamu nggak mau pisah, kamu akan melakukan segala cara untuk bisa bertahan di sini. Nah, coba kalau yang tadi aku omongin itu kamu dengarkan dalam perspektif, dalam sudut pandang, ataupun dalam posisi yang berbeda. Kira-kira itu bagus nggak? Maksudnya itu, is it the right things to do gitu loh? Apakah ini adalah hal yang benar untuk dilakukan? Tapi mungkin buat beberapa orang lain, ya kan tapi kan gue udah punya anak, tapi kan gue udah menikah, bisa segampang itu kalau ngomong bla 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 segala macam. Iya, sooner or later. Sooner or later. Cepat atau lambat. Gitu. Cepat atau lambat apa, Kak? Cepat atau lambat, mata kamu akan terbuka. Cepat atau lambat, pikiran kamu akan kebuka. Orang yang tadinya gue bisa kok seimbang, gue bisa kok balance, gue bisa kok adil dan sebagainya. Tidak ada orang yang bisa balance, berbagi.
menyesuaikan sisi kiri dan kanan. Termasuk kalau misalnya ini adalah hubungan uh, dengan yang tadi aku bilang ya, kamu lagi mengusahakan, ingin meresmikan hubungan kamu, tetapi ini ada orang yang mengontrol, which is adalah mungkin salah satu pihak dari keluarga yang menuntut kalau kamu ingin bersama dengan misalnya anaknya mereka, kamu harus melakukan apa saja yang mereka mau. Dan banyak hal yang kamu tidak sukai, gitu ya. Sooner or later ini seperti kayak bom waktu, akan meledak juga. Dampaknya ya bayangin aja sesuatu yang ya tinggal pilih mau sekarang apa nanti gitu. Gitu kalau yang aku lihat ya. Karena ya kalau yang aku lihat di sini, you are trying to ya stand still gitu loh, di situ gantung. Gantung, nggak tahu mau kemana. Mau maju tapi sakit, mau mundur juga sakit. Tinggal ya kan ada ya. Milih ini beratnya ini. Milih ini masalahnya ini. Tinggal kita punya pilihan. Mau pilih berat yang mana? Mau pilih berat gua bisa walaupun misalnya apa ya menyelesaikan dan memenangkan dirimu, memegang apa yang terbaik dan membuat kamu bahagia, ataukah kamu menyocokkan, menurunkan standar kamu untuk orang lain? Itu masing-masing orang pilihannya ya masing-masing gitu ya. Oke, Virgo, ini adalah pembacaan untuk kamu. Sekali lagi, kalau ini tidak sesuai dengan situasi kamu, jangan dipaksakan ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Aku lihat ada energinya Aries di sini, Taurus di sini, ada Pisces, Gemini di sini, Libra, Aquarius, Taurus, Aries, Capricorn. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.